Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Hairiah dari 12 TKJ 2 akan mempraktekkan soal uji kom paket 2 2025-2026. Pertama-tama, saya di sini menyiapkan dan memasang kabel jaringan LAN sesuai topologi yang telah ditentukan. Pastikan semua lampu indikator pada port router menyala, menandakan kabel sudah terpasang dengan benar, seperti video saya ini. Setelah memasang kabel, saya akan mengkonfigurasi IP komputer klien. Langkah ini bertujuan agar komputer klien dapat terhubung dengan router Mikrotik melalui jaringan lokal. Sesudah mengatur IP di PC klien, lalu masuk ke aplikasi Winbox, klik MAC address, pastikan username admin, lalu klik connect. Masuk ke menu IP DHCP klien, kemudian klik tanda tambah untuk menambahkan DHCP klien baru. DHCP klien berfungsi untuk mendapatkan IP address secara otomatis. Sesudah mengkonfigurasi DHCP klien, masuk ke menu IP address, lalu klik tanda tambah untuk menambahkan IP address baru. IP address berfungsi untuk mengatur identitas jaringan setiap interface, agar perangkat lain seperti PC klien dapat berkomunikasi dengan router. Setelah menambahkan IP, masuk ke menu IP DHCP server, DHCP setup. DHCP server berfungsi untuk memberikan IP address secara otomatis kepada setiap perangkat klien yang terhubung ke router, sehingga tidak perlu melakukan pengaturan IP secara manual di setiap komputer. Masuk ke menu IP DNS, kemudian centang allow remote request untuk mengakses internet. Setelah mengaktifkan DNS, masuk ke IP firewall NAT, lalu klik tanda tambah. Firewall NAT dengan mode MySQL berfungsi untuk membagikan koneksi internet dari IP publik ke jaringan lokal LAN. Dengan kata lain, semua klien dapat mengakses internet menggunakan satu koneksi utama dari router. Masuk ke menu IP, lalu pilih routes untuk menentukan jalur atau arah pengiriman paket data agar router tahu kemana harus meneruskan data, baik ke jaringan lokal maupun ke internet. Setelah semua konfigurasi selesai, lakukan pengujian. Buka terminal di Mikrotik, lalu ketik ping www.google.com. Jika hasilnya reply from, berarti konfigurasi berhasil dan klien sudah terhubung ke internet. Setelah itu, saya melakukan pengujian koneksi dengan perintah ping pool ntp org untuk mendapatkan IP yang akan diisi di SNTP klien. Setelah SNTP klien diatur dan aktif, selanjutnya masuk ke sistem clock, cek apakah waktu dan tanggal sudah berubah sesuai waktu Indonesia. Jika belum sesuai, ubah zona waktu dengan Asia Jakarta. Setelah mengkonfigurasi router A, saya akan mengkonfigurasi router B yang sudah dipasang wireless. Masuk ke IP DHCP klien, klik tambah fungsi DHCP klien agar router B mendapatkan alamat IP otomatis dari router A. Selanjutnya masuk ke IP address tambah, kemudian atur alamat IP di setiap interface. Fungsi IP address untuk memberikan identitas pada setiap port router agar bisa saling berkomunikasi antar jaringan. Jika IP address masih merah, masuk ke menu wireless, aktifkan WLAN 1. Lalu konfigurasi seperti video saya ini. Setelah itu, setting DHCP server, masuk ke IP DHCP server, DHCP setup. Fungsi DHCP server agar router bisa memberikan alamat IP otomatis kepada semua perangkat klien yang terhubung di jaringan lokal. Aktifkan DNS seperti di router A. Lalu saya akan menyeting firewall NAT agar semua perangkat di jaringan lokal router B dapat berbagi koneksi internet menggunakan satu alamat IP dari router A. Setelah itu, saya akan mengatur OSPF.
Fungsi OSPF memberitahu router jaringan mana saja yang akan dibagikan ke router lain melalui OSPF. Dan saya menambahkan routes sebagai jalur keluar menuju jaringan internet agar data dari router B bisa diteruskan ke router A dan seterusnya ke internet. Setelah semua konfigurasi selesai, hubungkan PC ke Wi-Fi uji COM. Setelah itu, lakukan pengujian koneksi, buka CMD, kemudian jalankan perintah ipconfig dan IP yang harus diuji. Setelah semua pengujian berhasil, lanjut ke router A untuk melakukan pengujian koneksi seperti di router B. Setelah semua pengujian koneksi selesai, saya akan memblokir situs dan file. Pertama-tama, saya akan menunjukkan langkah-langkah cara memblokir file MP3 dan MKV. Setelah selesai mengkonfigurasi memblokir MP3 dan MKV, saya akan memblokir situs Linux. Fungsi blok situs di Mikrotik untuk membatasi akses pengguna agar tidak membuka situs tertentu, misal media sosial, judi, atau konten berbahaya. Setelah itu, saya akan menguji koneksi internet di browser dan mengecek apakah blok situs dan file berhasil atau tidak. Lihat di video, file dengan ekstensi MP3 dan MP4 tidak dapat diputar atau diunduh melalui browser Chrome. Hal ini menunjukkan bahwa router Mikrotik berhasil mencegah file multimedia tertentu untuk menjaga kebijakan penggunaan jaringan. Sedangkan situs Linux tidak dapat diakses melalui Google Chrome karena telah diblokir oleh firewall Mikrotik. Ini menandakan konfigurasi filter rule berhasil dijalankan. Setelah itu, cabut kabel router B Ether 2 ke PC untuk menguji koneksi wireless atau Wi-Fi dan untuk menguji redundansi atau cadangan koneksi. Lakukan pengujian koneksi di masing-masing PC.
Setelah itu saya membuka browser untuk menguji koneksi internet apakah berjalan atau tidak. Jika semua pengujian sudah dilakukan di router B, kita lanjut ke router A untuk menguji koneksi IP. Nah, praktek uji komnya sudah selesai dan berjalan lancar. Sekian praktik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.